Hey everyone, welcome back to the next cinema channel. Balik lagi bersama gua di segmen 5 film, dan rencananya hari ini gua punya film-film gangster dari negara tetangga. Yaps, gua punya 5 film gangster sadis dari Malaysia. Nonton film gangster bukan hanya mau melihat bagaimana adegan peperangan, perebutan wilayah, atau persaingan antara satu dengan yang lainnya. Kita juga bisa melihat bagaimana gangster itu bisa beroperasi, bagaimana juga cara mereka menghindari jeratan hukum dan lain-lain. Bukan hanya di Hollywood, tapi film gangster juga banyak dirilis dari negara lain juga, termasuk negara jiran ini. Walaupun bukan negeri yang terkenal karena film gangster, nggak ada salahnya kita memperluas wawasan tentang film dengan menonton film gangster dari Malaysia. Oke, sebelum gue sebutin list filmnya apa aja, seperti biasa buat kalian yang baru datang di channel ini atau juga yang belum subscribe, langsung aja pencet tombol merahnya dan sekalian aktifin notifikasinya biar kalian update terus video seputar dari next. Oke, berikut list film 5 gangster sadis dari Malaysia. Film pertama ini dibuka dengan film action produksi asal Malaysia yang super duper seru dan keren banget menurut gua, ditambah lagi dengan cerita yang sangat menarik. Film ini berjudul Kuala Lumpur Gangster. Film ini bercerita tentang Malek dan Jai adalah adik kakak yang terlibat dalam sebuah gangster pimpinan King. Malek dipenjara setelah dihianati oleh kelompoknya dengan ide dari Sak, anak tiri dari King sendiri. Malek menghabiskan waktu selama 5 tahun di penjara, dan sementara Jai masih menekuni hidupnya dalam dunia gangster dan menjadi anak buah dari Sak. Setelah keluar dari penjara, Malek ingin memulai kehidupan baru dan merawat ibunya yang sudah tua. Dan sayangnya gangster-gangster lain masih mengganggunya, bahkan King sampai turun tangan agar Malek nggak diganggu lagi. Shark merasa kehadiran Malek membuat dia terancam, sementara King merasa anak tirinya malah membuat banyak perpecahan dalam gangster itu sendiri. Hubungan Shark dan King memburuk, sementara Jai disuruh untuk menghabisi Malek. Film Kuala Lumpur Gangster ini benar-benar memberikan paket komplit. Cerita yang menarik, konflik yang relate dalam dunia gangster, dan pertikaian yang benar-benar memacu adrenalin para penontonnya. Konflik untuk memilih gangster atau keluarga menjadi masalah utama dalam film ini, dan perpaduan antara aksi dan drama menjadikan film ini terasa unik dan enak untuk diikuti sampai akhir filmnya. Akting para pemain juga tidak mengecewakan sama sekali. Semua aktor berperan dengan porsinya masing-masing. Sang sutradara benar-benar sukses untuk membagikan karakternya serta dialog-dialognya yang gak lebay. Pokoknya film yang satu ini wajib banget masuk di list tontonan kalian. Film Kuala Lumpur Gangster ini disutradarai oleh Syamsul Yusuf dan dibintangi oleh Aaron Aziz, Syamsul Yusuf, Adi Putra, Rizwan Hasim, dan masih banyak yang lainnya. Film ini yang berdana pada 9 Juni 2011 dan mendapat skor sebesar 5,5 di IMDb di vote dari 314 pengguna akun dengan di-rated dewasa. Film kedua ini diisi dengan film yang memberikan konflik enak untuk diikuti serta penampilan epik dari para pemainnya. Film ini berjudul 8 Jam. Film ini menceritakan tentang Alang, adalah seorang anak yang kehilangan ibunya setelah dibunuh oleh Ahlong ketika mereka melarikan diri dari tempat tinggal mereka. Alang kemudian dimasukkan ke rumah yatim piatu. Di sana dia bertemu dengan Julia yang senantiasa menemaninya. Hubungan pertemanan mereka mulai berubah menjadi cinta, dan sayangnya mereka harus berpisah. Alang kembali ke tempatnya semasa kecil dengan niat untuk memulai hidup baru. Namun dia mendapat gangguan dari geng setempat yang meminta uang perlindungan. Alang bertemu lagi dengan Julia yang sedang kesulitan, tapi geng Ahlong kerap mengganggu mereka. Di satu sisi Alan ingin membina hubungan dengan Julia, di sisi lain nyawanya terancam dan termasuk nyawa Julia juga. Film 8 Jam ini memberikan alur penceritaan yang mungkin agak familiar. Kalau bisa dibilang, mungkin film dengan cerita seperti ini sudah banyak. Akan tetapi di sini sang sutradara benar-benar menunjukkan kelebihannya. Bagaimana film dengan cerita yang mungkin sering dibuat di dalam film-film ini dibikin sebagus mungkin. Dan itu menurut gua berhasil. Dari konflik penceritaan serta konflik yang lainnya berjalan dengan sangat bagus. Jadi cerita yang bisa dibilang biasa aja ini berhasil menjadi luar biasa. Apalagi ditambah dengan acting dari para pemain yang sudah lihai dengan dunia actionnya. Soalnya mereka di film ini kelihatan smooth banget untuk adegan actionnya. Film 8 Jam ini disutradarai oleh Ahmad Idam dan dibintangi oleh Sahih Zisham, Yana Samsudin, Aizlan Yusuf, dan masih banyak yang lainnya. Film ini yang berdana pada 5 Juli 2012 dan mendapat skor sebesar 5,1 di IMDb di vote dari 41 pengguna akun dengan di-rated dewasa.
Film ketiga ini diisi dengan film yang mengambil cerita kurang lebih melanjutkan dari KL Gangster atau bisa dibilang The Universe of KL Gangster. Film ini berjudul Abang Long Fadil. Abang Long Fadil bercerita tentang Malik dijatuhi hukuman penjara karena terlibat kejahatan bersama gangster yang dipimpin oleh Sak. Fadil sebagai temannya juga mulai ingin keluar dari kehidupan gangster dan memulai kehidupan baru. Sak yang menjebak Malik dan gak suka sama Fadil memberi tugas terakhir yaitu menaklukkan wilayah Kampung Berani. Di Kampung Berani sedang ada masalah besar. Penduduknya berselisih dengan sebuah perusahaan besar dalam perebutan tanah. Dalam perebutan hak milik tanah, perusahaan itu menyewa gangster besar untuk membantu menyingkirkan para warga. Fadil harus bisa menaklukkan gangster itu. Dia kemudian bertemu Adam yang sepertinya bisa membantu tugas terakhirnya tersebut. Abang Long Fadil adalah komedi aksi menghibur dengan memberikan banyak kejutan di dalamnya. Banyak adegan action yang lumayan enak dan enjoy untuk diikuti. Tapi buat kalian penggemar action Indonesia yaitu seperti film The Raid ataupun yang lainnya, please jangan bandingin dengan action yang ya seperti itu. Film ini mungkin memiliki keunikan sendiri. Komedi dan aksi jarang match untuk digabungin. Tapi film Abang Long Fadil ini berani mengambil hal itu. Buat kalian yang penasaran, so langsung aja tonton full filmnya. Film Abang Long Fadil ini disutradarai oleh Syafiq Yusuf dan dibintangi oleh Zizan Razak, Aaron Aziz, Samsul Yusuf, Kamal Adli, Teuku Jambu dan masih banyak yang lainnya. Film ini yang perdana pada 29 Mei 2014 dan mendapat skor sebesar 4,9 di IMDb di vote dari 94 pengguna akun dengan dirated dewasa. Film keempat ini diisi dengan film sekelompok perampok yang menamakan diri mereka sebagai geng anarkis melakukan perampokan yang cukup berani, yaitu mereka merampok Bank Damova di siang hari pada saat sedang ramai. Film ini berjudul Kuala Lumpur Special Force. Film ini bercerita tentang Ashraf yang merupakan seorang ketua gangster terkenal di Kuala Lumpur bernama Geng Anarkis. Dia kerap membuat kekacauan dan bahkan merampok dengan strategi licik untuk mengelabui pihak berwajib setempat. Semakin hari tindakan mereka semakin meresahkan dan mendapat perhatian dari kepolisian. Roslan merupakan ketua tim khusus yang dibentuk untuk menghentikan tindakan Geng Anarkis ini. Zulkifli seorang polisi muda dimasukkan ke dalam tim untuk membantu tugas Roslan. Sayangnya kedua orang tersebut memiliki masalah pribadi masing-masing. Roslan yang sudah mempunyai istri kerap bertengkar dengan istrinya. Sementara Zul juga memiliki masalah dengan tunangannya yaitu Mia. Mia adalah anak dari Datuk Mior pemilik Bank Damova. Nah, kalau diperhatikan benar-benar, alur film ini sebenarnya sangat mirip dengan film Infernal Affair yang diproduksi oleh perfilman Hong Kong. Tapi walaupun sangat mirip, nggak serta-merta dijiplak mentah-mentah. KL Special Force ini menampilkan banyak aksi tembak-tembakan yang cukup seru. Satu hal yang gue takjub adalah adegan peledak mobil yang selalu ditampilkan dengan sangat dramatis dan itu keren banget. Tapi bukan berarti film ini sangat perfect ya. Masih ada beberapa hal yang terasa dipaksakan dan agak mengganggu. Contohnya, dan gue mau spoiler sedikit, ada perampok yang tertangkap CCTV menyimpan bom di tong sampah 3 hari sebelum kejadian. Masalahnya rekaman CCTV yang ditunjukkan merekam gambar dengan sudut yang terlalu rendah. Dan selain itu juga, masa iya ada tong sampah di tempat umum yang gak penuh selama 3 hari dan gak ada petugas kebersihan yang membersihkan tong sampah selama 3 hari juga. Nah loh, tapi overall selain ada scene yang terasa dipaksakan, film ini juga tetap memberikan beberapa kelebihan, jadi gua sangat recommended banget. Film Kuala Lumpur Special Force ini disutradarai oleh Syafiq Yusuf dan dibintangi oleh Rasyam Nur, Samsul Yusuf, Fata Amin dan masih banyak yang lainnya. Film ini yang perdana pada 8 Maret 2018 dan mendapat skor sebesar 6,5 di IMDb di vote dari 448 pengguna akun dengan dirated dewasa. Nah, film yang terakhir ini diisi dengan film yang sadis dan benar-benar memacu adrenalin buat para penontonnya. Film ini berjudul Kongsi. Kongsi menceritakan tentang Tumulak yang merupakan seorang pembunuh bayaran yang gak segan-segan menghabisi targetnya. Kali ini dia diberi tugas oleh Kim Pedu untuk menghancurkan gangster-gangster yang ada di Malaysia, khususnya di Kuala Lumpur. Tugas tersebut bukanlah tugas yang mudah, tetapi Tumulak akan menerimanya apalagi dengan imbalan yang gak sedikit. Film ini memiliki beberapa kelebihan. Ada pemeran yang cukup bagus di film ini. Para pemeran berhasil membawa karakternya masing-masing dan sampai-sampai penonton juga ikut ke dalam jalan ceritanya. Dan kelebihan yang lain dari adegan yang lumayan cukup brutal. Jadi penonton di sini bakalan tertutup dengan kekurangan dari segi cerita karena penampilan pemeran dan beberapa adegan bagusnya itu.
Film kongsi ini disutradarai oleh Farid Kamil dan dibintangi oleh Shahid Zisam, Fizo Omar, Yana Samsudin, Putri Mardiana, Azaz Zazmin, dan masih banyak yang lainnya. Film ini yang berdana pada 12 Mei 2011 dan mendapat skor sebesar 5,1 di IMDb di vote dari 90 pengguna akun dengan di-rated dewasa. Oke, mungkin itu aja beberapa judul film gangster dari Malaysia yang bener-bener itu sadis banget menurut gua. Nah, kalau dari kalian mau menambahkan list film seperti ini atau juga yang mau request rekomendasi film ke gua, kalian bisa tulis di kolom komentar film apa yang harus gua bawa di video selanjutnya. Dan jangan lupa subscribe terus channel ini, like video ini jika kalian suka dengan list filmnya, dan dislike aja kalau menurut kalian list film dari gua kali ini kurang menarik. Lalu share video ini, gua Are, see you in the next film.